Dengan penuh sukacita, kami Majelis Gereja menyambut kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam kebaktian Minggu Reminiscere 16 Maret 2025. Mari kita puji Tuhan dengan bimbingan topik Minggu, menyaksikan kemurahan Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 10 ayat 1 sampai 2. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ingatlah akan rahmat-Mu dan kasih setia-Mu Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Janganlah musuh-musuhku beria-ia atas aku. Kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Bapa kami yang Maha Pengasih, Allah sumber kebahagiaan kami, pada masa-masa ini kami mengingat dan merenungkan penderitaan dan kematian Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Kuduskanlah dan pusatkanlah hati kami, agar kami sanggup merasakan semua penderitaan dan kesengsaraan yang Tuhan telah diderita anak-Mu, Tuhan Yesus. Tunjukkanlah kepada kami dosa yang telah kami lakukan yang harus kami tinggalkan, dan tolonglah kami mengalahkan keinginan-keinginan daging. Kuatkan kami melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak penebus kami, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi.
Dengarlah hukum Tuhan yang diambil dari Yesaya 26 ayat 1 sampai 6. Pada waktu itu, nyanyian ini akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Pada kita ada kota yang kuat. Untuk keselamatan kita, Tuhan telah memasang tembok dan benteng. Bukalah pintu-pintu gerbang supaya masuk bangsa yang benar dan yang tetap setia. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal, sebab dan sudah menundukkan penduduk tempat tinggi. Kota yang terbenteng telah direndahkannya sampai ke tanah dan dicampakkannya sampai ke debu. Kaki orang-orang sengsara, telapak kaki orang-orang lemah akan menginjak-injaknya. Demikian marilah kita sama-sama mohon kepada Tuhan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Yesus Tuhan dan Rajaku, dengarkan aku hamba-Mu. Di hadapan-Mu ku mengaku dan menyesali dosaku. Selamatkanlah roh jiwaku dengan darah-Mu yang kudus. Akan ku menerima dosa, begitu juga hatiku. Baik pada tubuh serta jiwa, kalaya di hadapan-Mu. Kuduskan aku Tuhanku, dengan darah-Mu yang kudus. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan marah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih,
panjang sabar dan melimpah anugerah kasih setia. Tidak lakukannya sesuai kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan yang sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita bernyanyi. Sukacita hatiku, Yesus menebus dosaku. Dengarlah saudaraku, itulah sukacitaku. Indahlah saatnya berjumpa dengan Tuhanku. Oh Tuhan mengajariku, berbahagia bersyukur. Indahlah saatnya berjumpa dengan Tuhanku. Berserah kepadanya, aku miliknya selamanya. Mari bersama nyanyikan hidup yang baru baginya. Indahnya saatnya berjumpa dengan Tuhanku. Oh Tuhan mengajariku, berbahagia bersyukur. Indahlah saatnya berjumpa dengan Tuhanku. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini. Diambil dari Filipi 3 ayat 17 sampai Filipi 4 ayat 1. Kita membacakannya secara responsorial. Saudara-saudara, ikutlah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seterus salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena keluargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi.
Marilah kita sama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Jemaat yang Tuhan kasihi, Shalom. Mari kita mendengarkan warta Minggu Reminiscere tanggal 16 Maret 2025. Selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang pertama kali beribadah di HKBP Pekanbaru. Immanuel, Tuhan beserta kita. Warta umum anak lahir. Pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025 telah lahir seorang putri bagi keluarga Bapak Asril Chan Joyson Lee Sihotang, Ibu Mesjadena Boru Tumanggor, alamat Jalan Lestari, Gang Lestari nomor 2, Sektor Pengayoman, anak yang baru lahir beserta orang tua dalam keadaan sehat. Pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2025 telah lahir seorang putra bagi keluarga Bapak Mikael F. Simanungkalit, Ibu Melinda Boru Sibuya, alamat Jalan Panduan nomor 9, Sektor Labu Baru Timur, anak yang baru lahir beserta orang tua dalam keadaan sehat. Jemaat tambah, mulai hari ini tanggal 16 Maret 2025 telah tambah jemaat gereja kita, keluarga Bapak Nixon Rian P. Siahaan, Ibu Gilang Sri Mentari Boru Haryanja, pindah dari HKBP Aik Nauli 3, Resort Onantuka, alamat Jalan Kartini Aspol Blok B nomor 6, Sektor Kompleks Gubernur. Warta pemberkatan nikah. Warta pertama, akan menerima pemberkatan nikah Dr. Sugama Trisna Keryahenta Ginting, MKet PD, SPPD, putra dari Bapak Dr. Suara Ginting, SPPD, Finasim, Ibu Ida Magdalena Boru Sibagariang, alamat Jalan Serokan nomor 58, Jemaat GBKP Runggun Kabanjahe, Kota Klasis Kabanjahe, dengan Dr. Jessica Astrid Kuri Boru Siahaan, putri dari Bapak Insinyur Sahat Siahaan, Ibu Elfrida Boru Hutahayan, alamat Jalan Kuantan 5 nomor 7, Sektor Rintis Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada Jumat tanggal 28 Maret 2025 di HKBP Sudirman, Jalan Haji Musnah nomor 8, Medan. Penerimaan kembali anggota jemaat yang kena siasat oleh gereja. Hari ini Minggu tanggal 16 Maret 2025 diterima kembali menjadi jemaat gereja HKBP Pekanbaru, yaitu Ibu Neti Boru Silain, alamat Jalan Rokan Gang SD Sektor Rintis. Acara penerimaan diadakan di konsistori pukul 10.30 WIB. Kena siasat gereja atau Ruhut Parmahanion Pamisangon HKBP. Mulai Minggu hari ini tanggal 16 Maret 2025 dikenakan siasat gereja REPP Ibu Elvi Nelly Boruhuta Barat karena melanggar peraturan gereja pasal 4 nomor 1 huruf P tentang perceraian. Alamat Jalan AMD Gang Barokah Sektor Rintis. Suara Koinonia Pelayanan. Minggu hari ini tanggal 16 Maret 2025 Pendeta Donda Simanjuntak MTH Pendeta Resort melayani HKBP Pembatuan pukul 8 WIB dalam rangka pelantikan panitia persiapan Resort HKBP Pembatuan. Sekolah Minggu Ceria. Seksi Sekolah Minggu mengadakan ibadah Sekolah Minggu Ceria di rumah Gio dan Gabriel Simanjuntak, keluarga R. Simanjuntak Boru Silalahi, yang diadakan pada hari dan tanggal Minggu 23 Maret 2025 pukul 16 WIB. Alamat Jalan Satiapuri nomor 38 Kelurahan Rejosari. Diharapkan kehadiran semua anak sekolah minggu kita. PHD Gabungan Sektor Paropuan Huria. Pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025 pukul 15 WIB diadakan PHD Gabungan Seksi Paropuan
sekaligus perayaan Hari Doa Sedunia HDS, panduan dan tema Hari Doa Sedunia. Aku diciptakan dengan ajaib dan istimewa, dipersiapkan oleh negara kepulauan Cook yang menjadi tuan rumah sektor pengayoman dan yang membawakan lagu pujian dan kor. Paropuan sektor pengayoman, sektor Wonorejo, paduan suara seksi Paropuan Huria, Ina Kamis, pakaian dress. Setelah selesai ibadah akan diadakan kuis. Seksi lansia. Pada hari Selasa 18 Maret 2025, senam osteoporosis dimulai pukul 7 WIB di halaman depan gereja dengan memakai baju olahraga warna oranye. Bajar seksi Paropuan Huria untuk mendukung program seksi Paropuan HKBP Pekanbaru 2025 mengadakan kunjungan wisata ke Batam dan Singapura yang akan dilaksanakan bulan Mei 2025. Maka seksi Paropuan setiap minggu akan mengadakan bajar makanan di ibadah pukul 7, pukul 9, dan pukul 11 WIB. Suara Marturia. Rekrutmen pemusik dan song leader. Mulai Minggu 16 Maret 2023, gereja kita melalui seksi musik Dewan Marturia akan melaksanakan rekrutmen pemusik dan song leader dan singer. Untuk itu kami mengundang jemaat yang memiliki talenta bernyanyi maupun bermain musik serta memiliki kerinduan turut melayani di HKBP Pekanbaru menjadi song leader, singer atau pemain musik untuk dapat mengikuti rekrutmen tersebut, mendaftar diri dan diseleksi. Syarat-syarat penerimaan terlampir. Seksi pendidikan, kebaktian pemberangkatan anak-anak sekolah mengikuti ujian akhir sekolah. Pada hari Sabtu 22 Maret 2025 akan diadakan kebaktian untuk memberangkatkan anak-anak sekolah dalam mengikuti ujian akhir sekolah dan ujian naik kelas tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat bertempat di gereja dimulai pukul 14 WIB. Diharapkan kepada anak-anak beserta orang tua dapat hadir tepat waktu. Mengumpulkan tupak tanggap bencana. Minggu hari ini 16 Maret 2025 kita akan mengumpulkan tupak tanggap bencana melalui amplop khusus untuk korban banjir jemaat di HKBP, di gereja kita HKBP Pekanbaru dan distrik 22 Riau, disampaikan pada saat persembahan kedua ulang tahun. Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 16 sampai dengan 22 Maret 2025. Baca dan renungkan firman Tuhan dari Efesus pasal 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Mengenai keuangan dan warta lainnya dapat kita baca secara lengkap pada warta jemaat dan website. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Bye.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya berharap semoga kita yang ada di gereja ini semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah untuk minggu kita pada hari ini, Minggu Reminiscere, dengan topik minggu menyaksikan kemurahan Tuhan. Firman Tuhan tertulis pada Mazmur pasal yang ke-27, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Mazmur pasal 27 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya akan bacakan bagi kita semua, demikian bunyi firman Tuhan. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku takut hatiku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuh sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap orang pasti menginginkan dalam hidupnya keadaan aman. Itu kan namanya. Setiap manusia pasti menginginkan kehidupannya akan rasa aman. Keadaan aman dimanapun kita berada. Baik di rumah kita, baik di tempat kita bekerja, di kantor, baik di sekolah, dan di gereja. Sebagai contoh Amanginang, kita menginginkan keamanan di rumah kita. Seperti di rumah, saya ingat rumah opung saya ketika itu, rumah orang dulu Amanginang. Kalau kita lihat rumah di kampung-kampung. Saya ingat dulu kalau orang opung mau mengunci pintu rumahnya, itu tidak memakai kunci yang biasa sekarang, tapi memakai balok panjang, ya, balok kayu besar. Lalu tidak cukup hanya itu aja Manginang, supaya aman rumah ini, dibuat lagi sapu rumah. Dan paling uniknya, sapu rumah ini dibuat terbalik posisinya. Tidak cukup itu saja, dibuat lagi piring kaleng, hidokan piring kaleng, ya. Supaya apa? Supaya kalau ada maling masuk maka akan ketahuan.
Tetapi sekarang Bapak Ibu, mari kita lihat dengan keadaan yang semakin canggih saat ini. Karena sekarang semua serba elektronik. Tambah lagi ada CCTV di mana-mana bisa ditambahkan. Tambah lagi ada security. Tidak cukup itu. Dipakai juga anjing penjaga. Tujuannya apa, Bang Inang? Supaya aman. Itu tadi saya katakan. Belum lagi tembok dan pagar yang tinggi-tinggi. Bahkan sekarang ini bukan hanya rumah saja yang berpagar. Gigi kita pun bisa berpagar. Itu kan supaya apa? Supaya aman. Dibikin pagar, dibikin kawat gigi berbehel, tujuannya agar aman. Begitu juga di tempat pekerjaan kita di kantor. Pasti ada CCTV, pasti ada penjaga security. Di sekolah anak-anak kita, di gereja kita ini juga. Tujuannya apa? Tujuannya agar aman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah kita bisa melihat ketika kemurahan Tuhan di tengah-tengah pergumulan yang begitu berat dalam kehidupan kita? Apakah kita masih bisa melihat Bapak Ibu sekalian kebaikan Tuhan, kasih-Nya Tuhan di tengah-tengah perasaan kita yang terhimpit oleh masalah-masalah yang begitu besar? Atau pada saat air mata kita seolah-olah tidak mau berhenti, Bapak Ibu Saudara sekalian, karena kesedihan, problem, masalah yang kita hadapi, apakah kita masih bisa merasakan bahwa Tuhan tetap memberkati kita? Masihkah kita bisa merasakan, Bapak Ibu sekalian, ketika banyak masalah yang melanda hidup kita, masihkah kita bisa percaya Tuhan menopang kita? Masihkah kita bisa merasakan kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita? Itu sekarang. Karena saya katakan tadi, semua harapan cita kita pasti ingin hidup aman. Tapi ketika masalah melanda menghampiri hidup kita, masihkah kita percaya akan pertolongan Tuhan? Masihkah kita percaya ada Tuhan di sisi kita? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau hidup kita dalam keadaan baik-baik saja, kehidupan kita berjalan dengan baik, untuk bersyukur itu sangat mudah. Kalau hidup kita aman, damai, tentram, sejahtera, itu saja yang kita rasakan, bersyukur itu sangat mudah, Bapak Ibu sekalian. Ketika hidup kita sedang kondusif, semua dalam keadaan tentram, nyaman, itu mudah bagi kita untuk boleh bersyukur kepada Tuhan. Di saat apa yang kita minta pada Tuhan, Tuhan menjawab, maka seketika itu terjadi mukjizat pada kita. Sebagai contoh, ketika kita sedang dalam keadaan sakit, kita berdoa kepada Tuhan, dan seketika itu Tuhan melakukan mukjizat. Sangat mudah bagi kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Atau ketika kita sedang berhutang, Bapak Ibu sekalian, hutang kita banyak, hutang kita di mana-mana, dan kita terbeban, kita stres, apalagi debt-collector yang selalu mencari kita, yang selalu memburu kita, membuat hidup kita tidak tenang. Tetapi pada saat itu ada mukjizat Tuhan, ada orang yang menolong kita sehingga kita bisa membayar hutang-hutang kita pada saat itu. Maka kita pasti mudah untuk mensyukuri berkat-berkat-Nya pada saat itu. Pada saat ketika kita sedang ada masalah dan ada mukjizat Tuhan, langsung kita rasakan, kita pasti mudah untuk bersyukur pada saat itu. Tetapi kembali lagi kita,
Ketika situasi kita lagi kacau, mengalami masalah yang berat, di tengah keluarga, anak-anak kita lagi, di tempat pekerjaan kita, mengalami pergumulan yang besar. Sakit penyakit yang kita derita yang tak kunjung juga sembuh Bapak Ibu sekalian. Belum lagi orang-orang yang di sekitar kita yang tidak menyukai kita. Belum lagi vonis dokter yang membuat kita terbeban. Belum lagi karena biaya rumah sakit. Masihkah kita bisa melihat bahwa ada kebaikan Tuhan? Ini luar biasa Bapak Ibu sekalian, kalau bisa kita lakukan. Ketika kita mengalami kesulitan, kita bisa melihat ada kebaikan di situ. Ini sangat luar biasa kalau kita lakukan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kalau kita lihat dalam keadaan hidup kita saat ini? Kalau hidup kita hancur-hancuran, mungkin anak kita membuat kita kecewa. Mungkin anak kita membuat kita orang tua kesal, ada yang jatuh ke narkoba, ada yang kawin cerai, ada yang berjudi, bahkan tidak lagi menghiraukan kita sebagai orang tua. Banyak sekarang Bapak Ibu sekalian, contoh-contoh yang membuat kita sebenarnya mengalami tekanan berat. Belum lagi di kantor, di PHK, cari kerja sulit, cari kerja susah. Belum lagi anak-anak kita Bapak Ibu sekalian, karena iri hati, dengki, dendam terjadilah pembulian. Belum lagi masalah bencana alam, banjir yang terjadi pada saat ini yang kita lihat. Tetapi apakah melalui peristiwa itu, melalui kejadian atau permasalahan yang kita hadapi, masih bisa kita melihat, masih bisa kita berdoa, masih bisa kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau kita sanggup melakukan itu sangat luar biasa. Amin. Ya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini mau mengajarkan bagi kita semua, supaya kita boleh bersyukur. Supaya kita boleh bersyukur. Dan yang mau kita teladani dari pemazmur Raja Daud di sini dan Rasul Paulus di epistel yang tadi kita bersama secara bergantian di Filipi 3 ayat 17 sampai pasal 4 ayat 1 tadi. Kita diajak untuk meneladani mereka. Kalau kita lihat dan ikuti di epistel di surat Filipi itu Bapak Ibu sekalian, surat Filipi itu adalah surat sukacita. Mari kita lihat latar belakang. Pada saat itu surat Filipi ditulis oleh Rasul Paulus. Saya katakan tadi bahwa surat Filipi itu adalah surat sukacita. Tapi keadaan Rasul Paulus pada saat itu justru ketika dia mengalami penderitaan berat. Dia di dalam penjara di Bagasan Hurungat Doibana Manginang. Tubuhnya diikat, tubuhnya dirantai karena dia dianggap sebagai seorang penjahat yang tidak boleh diremehkan. Mari kita bayangkan. Ketika kita di dalam penjara ataupun dalam kesulitan hidup sekalipun itu, apakah kita masih mampu percaya kepada Tuhan? Sama seperti kisah Rasul Paulus pada saat itu. Walaupun dia dalam keadaan situasi sulit, Bapak Ibu sekalian, justru dia bersyukur. Justru dia ingat Tuhan, memuji Tuhan. Dia masih melihat kemurahan Tuhan. Ini yang sangat luar biasa, ini yang patut kita teladani Bapak Ibu sekalian. Untuk itu mari kita belajar dari kedua tokoh ini, Raja Daud dan Rasul Paulus, yang mengalami banyak penderitaan namun mereka tetap mampu menyaksikan kemurahan Tuhan dalam hidupnya. Kita bisa melihat sama-sama mereka teladan di dalam iman.
Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang bisa kita lihat, apa yang bisa dapat pelajaran dari pemazmur di sini bagi kita? Yang pertama dikatakan, mari kita sama-sama dulu membaca ayat yang pertama. Ayat pertama sama-sama kita baca, dua ya. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat ketika kita mengalami masalah, beban yang berat dalam hidup ini, pergumulan yang begitu luar biasa, maka pikiran kita akan dihinggapi oleh kegelapan. Mari kita lihat. Pikiran kita dihinggapi oleh kegelapan. Hati-hati Bapak Ibu, Saudara sekalian. Orang-orang yang mengalami masalah, orang-orang yang mengalami problem, biasanya itu mudah stres, mudah jatuh, gampang emosi, dan mudah kesal. Kita lihat. Tapi Daud di sini menyaksikan bahwa di tengah-tengah persoalannya, Tuhan itu adalah terangnya dan keselamatannya. Amin. Musuhnya mengancam, tetapi Tuhan ada terang bagi dia. Jadi itu, jangan kita mau dikendalikan, jangan kita mau dikuasai oleh masalah yang kita hadapi. Kita bisa lihat tadi, Daud di sini menemukan terang di dalam Tuhan. Ini yang menarik Bapak Ibu sekalian, yang perlu belajar kita dari pemazmur. Karena sering sekali dalam kehidupan kita mengalami pergumulan menggelapi mata rohani kita. Sehingga kita tidak bisa melihat kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Makanya saya katakan tadi Bapak Ibu sekalian, menggelapkan mata rohani kita ketika kita sedang mengalami masalah. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari justru ketika kita sedang menghadapi pergumulan, mari kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa kepadanya agar Tuhan memberikan pikiran terang, hati yang penuh sukacita, sehingga kita boleh menghadapi semuanya itu. Itu yang mau pertama dikatakan dari Daud, pemazmur di sini. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, pelajaran yang diberikan oleh pemazmur dalam menyaksikan kemurahan Tuhan yaitu keyakinannya di tengah-tengah ancaman. Kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, biasanya orang-orang yang terancam jiwanya, ketika ada orang-orang yang berusaha mengancam kita, maka kita akan merasa takut. Ketika ada orang yang mengancam hidup kita, diri kita ini, pasti kita takut, merasa khawatir, pikiran kita kemana-mana, tidak tenang, tidak fokus. Tapi kita belajar dari sang pemazmur di ayat 2 dan 3 dikatakan, ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawan dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, tentara musuhnya pada saat itu. Sedangkan manusia biasa saja mengancam kita, berusaha untuk membunuh kita, pasti ketakutan kita luar biasa Bapak Ibu sekalian. Hidup kita diancam, keluarga kita diancam,
pasti ketakutan kita luar biasa. Itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Masihkah bisa kita melihat bagaimana iman daripada Daud ini? Walaupun di tengah-tengah kehidupannya banyak kesulitan, pergumulan, kita melihat Daud masih bisa melihat kemurahan Tuhan. Itulah yang dilihat Tuhan dalam hidup Daud. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, milikilah iman yang teguh, jangan mudah goyah. Amin. Milikilah iman yang teguh, jangan mudah goyah. Berdoa dengan yakin bahwa Tuhan adalah penguasa dalam hidup kita. Ya. Jangan kita berusaha Bapak Ibu sekalian berupaya untuk mengandalkan diri kita. Jangan kita berusaha untuk mengandalkan kehebatan kita. Seperti epistel tadi di ayat 19. Tuhan mereka adalah perut mereka. Mereka mengandalkan segala cara. Tidak peduli mereka itu dosa. Tidak peduli itu kesalahan. Yang penting bisa memuaskan keinginan daging mereka. Itu yang terjadi di Filipi. Lalu kemudian dikatakan mereka bangga dengan aib mereka sendiri. Sama seperti kisah kehidupan kita saat ini Bapak Ibu sekalian. Masih banyak juga orang yang bangga terhadap aibnya sendiri. Dipertontonkan. Banyak sekarang ibu-ibu ada masalah di tengah-tengah keluarganya, di rumah tangganya. Mengeluh-eluh sama tetangga. Apalagi curhat ke Facebook, WhatsApp, media sosial dibikin status. Contoh, semalam dia bersoal dengan suaminya. Bikin di situ status, semalam saya bersoal dengan suami. Yang gak kubuatlah sarapannya, gak kubuatlah minum kopinya. Ya. Gimana menurut kalian teman-teman? Dibikin pula pertanyaan seperti itu. Banyak sekarang seperti itu Bapak Ibu sekalian. Bangga dia dengan aib sendiri. Mempermalukan aib keluarganya. Begitu juga dengan bapak-bapak. Jika sedang cekcok ada masalah dengan istrinya dalam rumah tangganya. Unang pola momang mengalu-alu tudonganmu. Apalagi mamolo di lapo. Itu kan? Iya. Karena bisa lain cerita nanti. Kalau kita mengalu-alu tudongata. Bangga dengan aib sendiri. Hati-hati. Lalu dari epistel juga itu mengingatkan kita. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Jadi mari kita Bapak Ibu sekalian. Diajak kita untuk berpikir, kalau kehidupan, standar kehidupan kita ini hanya duniawi ini saja, yang ada di dunia ini saja, pasti hidup kita mudah madele, putus asa. Tapi mari arahkanlah Bapak Ibu sekalian, standar kehidupan kita itu hanya Tuhan Yesus. Karena kasih karunia kehidupan kita ini. Kehidupan kita ini hanya kasih karunia Tuhan. Tapi yang terjadi saat ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Disampaikan nasihat. Orang tua menyampaikan nasihat kepada anak-anaknya tetapi orang tua tidak bisa menjadi teladan. Atau jangan-jangan anak-anak kita semakin fokus kepada gadgetnya masing-masing. Bukan lagi kepada orang tuanya. Hati-hati. Jangan kita berupaya untuk mengandalkan kekuatan kita. Tadi dengan kenikmatan duniawi. Dengan bangga aib kita sendiri. Dan juga kita hanya tertuju pada perkara duniawi. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Untuk itulah kita butuh meneladani si pemazmur. Si Daud yang begitu indahnya perkataan.
Begitu indahnya kesaksian dari pemazmur. Mari Bapak Ibu mulai percaya, meyakini bahwa Tuhanlah penyelamat kita. Mari berserah kepada Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Itu yang kedua. Yang keempat Bapak Ibu sekalian, yang diingatkan atau kita bisa meneladani si pemazmur di sini adalah di ayat 4. Dikatakan, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Itu dikatakan Bapak Ibu. Pemazmur selalu rindu diam di rumah Tuhan. Sekarang pertanyaannya, apakah kita juga sama seperti pemazmur yang rindu untuk diam di rumah Tuhan? Inilah permintaan si pemazmur. Dia rindu untuk diam di rumah Tuhan, memuji nama Tuhan seumur hidupnya. Sekarang kita, kalau kita melihat gereja di luar negeri sana, sudah banyak Bapak Ibu sekalian, ya, orang-orang yang tidak datang ke gereja. Sudah banyak gereja itu diubah menjadi tempat-tempat hiburan. Jadi kalau ada yang bertanya kepada kita, Bapak Ibu sekalian, apa permintaanmu yang kau inginkan? Pasti semuanya keinginan-keinginan daging kita. Sama seperti iklan Jarum Super. Saya berikan engkau 2 permintaan. Apa yang kau minta? Lalu dijawab, anak muda minta istri yang cantik. Anak muda minta pekerjaan yang bagus, meminta naik pangkat, meminta diberikan harta dan kemewahan. Tapi lihatlah Bapak Ibu Saudara sekalian, itu hanya bersifat sementara. Sedangkan pemazmur meminta diam di rumah Tuhan seumur hidupnya. Jadi mari kita renungkan, apa yang kita minta dalam hidup kita ini Bapak Ibu sekalian. Kita selalu meminta hal-hal yang menyenangkan keinginan daging kita, yang hanya bersifat sementara. Tapi bayangkanlah, kalau hal-hal yang rohani yang kita minta kepada Tuhan, maka kehidupan kita akan terberkati. Amin. Tapi sebaliknya, kalau kita hanya menginginkan meminta hal-hal duniawi, keinginan daging, banyak orang-orang yang serakah, yang rakus, dan yang akhirnya keluarganya bertengkar, bermusuhan. Dan memuaskan keinginan dagingnya. Maaf Bapak Ibu sekalian, seberapa banyak harta yang kita inginkan di dunia ini. Seberapa tinggi jabatan yang kita kehendaki Bapak Ibu sekalian. Kadang-kadang memang, maaf termasuk saya, ya, termasuk kita, ini pergumulan juga. Berapa banyak harta yang kita inginkan, berapa tinggi jabatan yang kita kehendaki. Karena kita sebagai manusia, kita pasti bergumul karena berhadapan dengan manusia yang lain. Kita merasa kurang berarti, kita merasa minder. Tetapi nama baik, harga diri, dihormati orang lain itu masih penting dalam hidup kita. Padahal Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang terpenting adalah sama yang dikatakan pemazmur, diam di rumah Tuhan, bersekutu bersama Tuhan. Itu yang diingatkan bagi setiap kita. Tuhan Yesus berkata, carilah aku dengan kebenaranku, maka aku akan memberikan segala-galanya kepadamu. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, carilah Tuhan, mintalah, bersekutulah bersama Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang terakhir disampaikan kepada kita, mari dalam setiap kehidupan kita, tetaplah kita percaya, kuatkan iman kita. Di ayat 6 dikatakan, maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Itu yang dikatakan sang pemazmur.
Berjalanlah dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan menyertai kita dan memberkati kita. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua yang ada di gereja ini akan bisa menyaksikan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Untuk itu selamat menyaksikan dan merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam 1 minggu ke depan. Bapak Ibu sekalian, kiranya Tuhan memberkati kita dalam setiap aktivitas pekerjaan yang akan kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati dan memampukan kita. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan Allah Bapa atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan hantarkan kami ke rumah-Mu yang kudus ini untuk mengingat hari kudus-Mu, hari Minggu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami menyanyikan lagu pujian-Mu dan kami mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Kiranya Tuhan Kau berkati akan firman-Mu. Ajarlah kami Tuhan, agar kami mampu untuk melakukannya. Agar kami juga sama seperti Rasul Paulus dan Raja Daud meneladani hidup mereka. Kami juga mampu Tuhan menjadi teladan sebagai orang tua kepada anak-anak kami, kepada orang-orang yang lebih muda di lingkungan kami. Sehingga kami juga sebagai orang tua Tuhan mengetahui bagaimana cara untuk mengajarkan yang terbaik bagi anak-anak kami dan orang-orang di sekitar kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkaulah harapan kami. Engkaulah Tuhan andalan dalam kesesakan, sumber terang, sumber keselamatan bagi kami. Walaupun banyak segala tantangan, cobaan kehidupan yang kami hadapi, tetapi kami yakin dan percaya, tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kuatkanlah iman pengharapan kami, agar kami mampu untuk seturut dengan kehendak Tuhan. Tidak hanya memikirkan keinginan-keinginan daging kami, tidak hanya memikirkan yang ada di duniawi ini, tetapi Tuhan kami yakin dan percaya, Tuhan selalu menyertai, menolong dan memampukan kami dalam melakukan firman-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu Bapak Ibu, saudara yang datang ke gereja-Mu yang kudus ini. Tuhan berkati, berikan mereka kesehatan, sukacita, umur yang panjang. Dan juga Tuhan, kami akan melanjutkan pekerjaan aktivitas kami 1 minggu ke depan. Biarlah Tuhan melalui setiap pekerjaan kami nama Tuhan semakin dimuliakan. Mampukan, kuatkan kami Tuhan, agar kami mampu melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat Tuhan, anak yang lahir, Tuhan berikan di tengah-tengah keluarga jemaat-Mu. Berkati Tuhan mereka sebagai orang tua, agar mereka mampu mendidik anak-anak mereka. Tuhan berkati setiap proses tumbuh kembang anak-anak yang Tuhan karuniai di tengah-tengah keluarga mereka. Menjadi anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak kesukaan bagi orang tua dan di sekelilingnya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk program-program yang ada di gereja-Mu ini. Biarlah tangan pengasihan-Mu Tuhan yang turut campur tangan, agar kami seluruh pelayan Tuhan yang ada di gereja ini dan seluruh jemaat Tuhan dapat bergandengan tangan untuk menjalankan program-program dengan baik, sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan. Kami juga berdoa Tuhan untuk saat ini kepada jemaat Tuhan yang pada saat ini dalam keadaan sakit, lemah, mereka Tuhan yang dirawat di rumah sakit dan di rumah mereka masing-masing. Tangan pengasihan-Mu lah Tuhan yang selalu memberkati, memberikan pertolongan kesembuhan bagi mereka. Tuhan pegang mereka, jamah mereka Tuhan. Kiranya mereka mendapatkan kesembuhan yang daripada-Mu. Berkati setiap makanan, minuman, obat yang mereka pakai, para medis, para dokter yang menangani, dan juga keluarga yang turut mendoakan dan merawat mereka, berikan kesabaran. Ya Tuhan Allah, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan, orang-orang yang kami kasihi, saudara-saudari kami Tuhan, yang terkena bencana alam tanah longsor, banjir, secara khusus Tuhan yang ada di tengah-tengah kota Pekanbaru ini dan juga di Padang Sidempuan. Kiranya Tuhanlah yang memberkati mereka, menguatkan mereka. Kuatkanlah iman kepercayaan mereka Tuhan, agar mereka tetap berserah kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan akan menolong mereka.
Terima kasih Tuhan. Secara khusus Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh anak-anak kami yang akan mengikuti ujian kenaikan kelas dan ujian kelulusan. Biarlah Tuhan yang memberkati anak-anak kami, memberikan kepintaran yang daripada Tuhan, agar mereka bisa mengikuti ujian dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Jadilah kehendak-Mu. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kedua.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.